dengan diri kita, selesai clear masalah ini, saya demi Allah tidak akan meninggalkan sholat tarawih ini sendiri-sendiri. Artinya saya 30 hari ini full berjamaah, apakah dengan suami, apakah dengan istri, apakah dengan tetangga, apakah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz dan Umi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam hari yang berbahagia ini kita masih dalam suasana KKR, kajian khusus Ramadan. Ustaz diberikan judul agar keberkahan Ramadan terus berkekalan. Judulnya agar keberkahan Ramadan terus berkekalan. Ada beberapa kata di sana. Yang kata pertama kita tarik dulu, keberkahan berasal dari kata berkah, barokatun. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Ustaz dulu pernah menyampaikan berkah itu maknanya ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Tambah harta, tambah ilmu, tambah sehat, tambah kuat, tambah senang, tambah tentram, itu namanya berkah, ziyadatul khair. Kalau kita urut-urut selalu pasti ada bertambah, minimal badan yang bertambah. Kalau kita ukur badan kita waktu SMP dengan kuliah, mana yang lebih besar? Waktu kuliah. Waktu kuliah dengan pas kerja, mana yang lebih besar? Mana yang lebih besar? Waktu kuliah? Masa iya? Berarti sering kena marah dengan wali student dong. Biasanya pasti lebih besar sekarang. Ini yang dulu baru-baru daftar kecil-kecil badannya. Dani dulu 40, sekarang udah 60. Siapa? Reza dulu 50, sekarang 70. Semuanya ziyadah, bertambah. Yang 2 tahun, baru 2 tahun, Rozi dulu kurus, dia gagah dulu, sekarang lebih gagah gitu. Nah ini selalu bertambah. Nah bertambah ini perlu kita pahami dengan baik. Kalau kita melihat dunia itu kita ukurannya selalu dengan uang, dan itu lumrah, wajar. Karena sekarang ini Ustaz pernah menyampaikan juga segalanya itu butuh uang. Apa ya, kok jadi lupa ke kata dia? Siapa yang masih ingat? Uang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Ya betul berarti tadi. Uang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Jadi kita pun cara berpikir tidak boleh agak pesimis gitu. Ustaz, saya tawakal aja kepada Allah. Tawakal aja kepada Allah, nanti Allah memberikan rezeki. Benar, Allah yang memberikan rezeki. Tetapi sembari itu pasti harus ada ikhtiar kita. Ikhtiar apa? Bekerja dengan baik, menjadi wali kelas dengan baik, kemudian berusaha mengikuti peraturan dengan baik, kemudian mengikuti aturan-aturan yang ada. Tidak mungkin unjuk-unjuk kita sering melakukan kesalahan lalu dipilih orang tiba-tiba menjadi yang terbaik, tidak mungkin. Semuanya pasti melalui proses. Nah makanya ziyadatul khair, bertambahnya keberkahan ini, proses bertambahnya ini yang selalu harus menjadi kita syukuri. Dulu alhamdulillah belum ada motor, sekarang sudah bisa ada motor sekalipun nyicil. Dulu alhamdulillah belum ada rumah, sekarang sudah ada rumah sekalipun nyicil. Nah itu sebuah keberkahan yang diberikan Allah kepada kita gitu. Nah para ustadz dan umi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kalimat berkah ini menjadi unik, menjadi sesuatu yang harus melekat kepada diri kita gitu. Makanya ustadz selalu menghitung-hitung. Kalau kita hitung lembur misalnya, hitung lembur 1 jam lembur 10.000. 10.000 dikali lembur 3 jam berapa? 30.000. 5 jam 50.000. Kalau memang kita hitung 50.000.
Dapat kita misalnya 200.000, berapa hari kita lembur berarti? Sekian. Nah, itu contoh kecil dalam bekerja. Makanya kadang kita di sebuah sistem, di sebuah manajemen, berbeda pendekatan kita dengan yang lain. Pendekatan kita ini memang pendekatan yang memang memakai keadaan di mana situasi itu memang abnormal gitu, sering tidak normal gitu. Itu yang Ustaz rasakan. Nah, tetapi para ustadz dan umi yang dimuliakan Allah, kadang di sanalah ada kemudahan-kemudahan, ada keajaiban-keajaiban, ada yang kadang di luar akal logika sehat kita, atau kadang-kadang ada di luar kemampuan kita yang kadang tidak terfikirkan oleh kita. Nah, cara menembus ini yang harus kita pelajari dengan baik. Makanya poin yang kedua yang ingin Ustaz sampaikan adalah tadi keberkahan Ramadan agar terus berkekalan. Berkekalan itu maknanya apa tuh? Maknanya kan terus menerus, abadi gitu. Kita berusaha mengambil sebuah keberkahan ini agar jangan sampai tidak lepas dari kehidupan kita. Nah, ada dua di sini. Kalau kita melihat dunia dengan melihat akhirat, itu pasti berbeda cara pandang kita gitu. Melihat dunia biasanya kita pasti akan melihat ke atas. Melihat akhirat biasanya pun pasti akan kita melihat ke bawah. Maknanya apa? Melihat akhirat ini kita biasa-biasa saja. Tidak ada sebuah motivasi, tidak ada sebuah dorongan, tidak ada sebuah acuan. Kita pun ingin berbuat menjadi lebih baik. Ini yang selalu Ustadz pompa, yang selalu Ustadz pacu, yang selalu Ustadz berikan motivasi. Kenapa orang bisa, saya tidak. Kenapa orang berkomitmen, saya tidak. Kenapa orang bisa teguh, saya tidak. Mengapa orang bisa jujur, saya tidak. Nah, hal-hal ini, kenapa orang bisa sholatnya banyak, saya tidak. Contoh kecil dalam bulan Ramadan ini ketika akhirat, orang ada yang bisa khatam 5, ada yang bisa khatam 2, ada yang bisa khatam 1. Ya, kita harus mengejar itu, minimal kita harus mencari targetnya khatam 1 atau khatam 2 atau khatam 3. Atau minimal Ustaz sering sekali menyampaikan di target-target sholat kita, target tarawih saja. Itu bukan hal yang sepele Ustaz dan Umi yang dimuliakan Allah. Jangan nanti katakan, biasa Ustaz, itu kan hanya sunnah muakkad. Kita pun nggak sholat pun tidak berdosa gitu, iya atau tidak? Tetapi sebagai seorang mukmin ini harus kita pacu. Tidak bisa kita mengatakan itu hal biasa karena sholat tarawih hanya ada di dalam bulan Ramadan. Karena sholat tarawih tidak kita temukan di tempat yang lain. Makanya ketika masuk datang, maka pastikan dengan diri kita selesai clear masalah ini. Saya demi Allah tidak akan meninggalkan sholat tarawih ini sendiri-sendiri. Artinya saya 30 hari ini full berjamaah. Apakah dengan suami, apakah dengan istri, apakah dengan tetangga, apakah dengan keluarga, apakah dengan staf, dan yang lainnya. Penganggapan kita itu biasa, tapi kita menjadikan itu bukan hal yang biasa. Ini perlu Ustaz dan Umi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau kalau kita ketika melihat dunia ini, kita pergi keluar lalu berhenti di lampu merah, harus ada sentuhan-sentuhan kepada diri dan jiwa-jiwa kita. Kalau tidak ada sentuhan, kita ini gersang hidup kita. Berhenti di lampu merah, apa yang nampak, yang paling sering nampak apa? Yang paling sering nampak pasti orang minta. Atau yang paling sering nampak orang nanti main gitar, dikasih uang, habis lagunya. Kalau belum dikasih uang, belum habis lagunya. Tapi kalau udah dikasih uang, habis lagunya gitu. Atau ada nanti orang tua dengan anaknya gitu. Itu menjadi pelajaran bagi kita. Menjadi pelajarannya bagaimana? Saat itu, ketika itu kita menjadi orang yang memang sangat bersyukur gitu. Memang Allah ini sayang betul kepada kita gitu. Ketika itu kalau kita rasakan, itulah rasa syukur kita yang paling hebat gitu. Tapi kalau kita tidak bisa merasakan itu, ya alamat. Berarti dengan apa lagi kita ingin merasakan sesuatu gitu? Dengan apa lagi caranya gitu? Ketika itulah kita harus merasakan dan meresapi, ya Allah, memang kita tetap berjalan dan segala macam. Tetapi ketika melihat keadaan itu, jauh besar nikmat yang Allah berikan kepada kita gitu. Nah,
Ustadz dan Umi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makanya hal-hal semacam ini, hal-hal yang melihat akhirat dengan melihat dunia ini, ya, memang berbeda cara pandang kita. Tetapi Ustadz ingin mengajak kepada kita semuanya, kita harus merasakan gitu. Merasakan makan sate sekarang. Ustadz belum merasakan enak satenya. Kiki kita ketawa deh tadi. Merasakan apa, mie apa Ustaz? Spaghetti gitu. Mana spagettinya? Mie tek-tek gitu. Apa? Nah ini Ustaz dan Umi yang dimuliakan Allah, sebuah nikmat, sebuah syukur, sebuah karunia yang Allah berikan kepada kita. Kita lihat tadi ada dunia, cara pandangnya, kemudian kita lihat lagi ada akhirat. Ustaz, terasa sekarang ini Ustadz dan Umi bisa bayangkan nih kalau Ustadz ingin curhat sedikit misal. Biasanya sekian yang harus dari umroh dan sekarang nothing. Mau bilang apa? Mau bilang apa sekarang? Nothing. Tidak ada orang yang berangkat umroh tuh. Ustadz Ilyas pun sekarang dia gini-gini aja dia. Tidak ada, biasanya 10 malam dia berhenti dakwah, sekarang 30 non-stop. Itu bagian dari ikhtiar. Tidak bisa Ustaz. Mau gimana kita? Ini kan real nih. Ustaz mengatakan yang real, yang nyata di hadapannya. Sementara ada karyawan, ada staf, ada guru yang memang harus kita santuni, yang harus kita kasih. Bagaimana dia dengan keadaan kita sekarang? Jadi para Ustaz dan Umi yang dimuliakan Allah, tetap ada kaduan yang terbaik kita adalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaduan ini yang kadang-kadang kita tidak bisa menceritakannya kepada yang lain. Takut diceritakan kepada yang lain, kadang nanti tumbang gitu. Kadang itulah Ustaz dalam sebuah ayat, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Beban itu tidak akan Allah tidak akan memberikan beban kepada seseorang kecuali dia bisa melewatinya. Jadi para ustadz dan umi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada nanti kalian pun nanti akan merasakannya saat-saat yang sulit, saat-saat yang tenang. Tetapi apa poin selanjutnya? Di dalam keadaan seperti itu kita yang bisa fight gitu. Itu maksud ustaz. Makanya Ustaz sering menghibur-hibur diri. Yang penting ada sedekah, yang penting ada berbagi, yang penting ada kita tetap. Dulu 3, sekarang 2, dulu 3, sekarang 1. Yang penting ada gitu. Yang penting ada. Begitu cara kita menghibur diri kita gitu. Karena ini akan kita alami semuanya. Yakin Ustaz? Akan kita alami gitu. Contoh misalnya contoh kecil. Ada komitmen sekarang besok berhenti. Ini contoh kecil misalnya ya. Mirani nanya komitmen bagaimana? Udah kami berhenti dulu. Oke sip. Pas berhenti 6 bulan nggak dapat kerja gitu. Ini misal contoh. Apa yang terjadi? Kita akan mengalami hal. Tapi apakah mati ketika 6 bulan itu? Tidak kan? Pasti hidup tuh. Percayalah. Ketika itulah proses ketika Allah mengurangi bagian harta kita, mengurangi bagian rezeki kita. Ketika kita masih dekat dengan Allah, insya Allah kita masih tetap bisa bersyukur. Nah, ini yang perlu kita rasakan. Itu yang sering Ustaz bilang di eno-enoan gitu. Apa di eno-enoan tuh bahasa Indonesianya tuh? Diendap-endapkan gitu. Kalau membawa mobil tuh rem itu bukan kalau merem tit itu mati rem tagak namanya kan. Kalau rem mendadak, kalau sekarang nih rem tuh tapi dia berhenti nanti gitu. Nah ini perlu Ustaz dan Umi yang dimuliakan Allah agar kita ini selalu bisa dalam keadaan stabil gitu. Ustaz mendapatkan konfirmasi bukan sedikit. Di beberapa universitas, beberapa kampus sekolah itu masih 70% sekarang gitu. Ternyata di kita masih full. Kenapa enggak di 70%? Umi Dani enggak tahu ini kenapa ada ini. Di doktrinnya Ustaz sekarang nih. Itu masih 70% orang ternyata menerima gitu. Nah, ini perlu juga kita terus mensyukuri hal-hal ini gitu.
Tapi ya sudah, itu tidak menjadi pikiran kita, tetapi ini menjadi pelajaran, menjadi ibrah bagi kita. Kita berusaha untuk stabil, kita berusaha untuk bangkit, kita berusaha untuk fight ini. Dan bukan sekali dua kali ini Ustaz jatuh sekarang ini. Mikir drop, naik lagi drop. Jadi para ustadz dan umi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berada di dalam hal-hal yang sulit, insya Allah Allah akan memberikan jalan keluarnya. Itu. Ketika Allah memberikan rasa-rasa jalan yang sulit bagi kita, tidak nampak itu. Ustaz ini memang tidak nampak juga, mau ngasih T lah, mau ngasih Z lah, mau ngasih H lah, ngasih M lah, ngasih S lah. Kadang tidak nampak, tapi pengen ketika ada itu, ketika butuh itu, ada dia. Sekarang pas butuh, ada dia. Ini para ustadz dan umi yang dimuliakan Allah, kita belajar dari beberapa kasus, dari beberapa kejadian. Gitu. Selanjutnya yang terakhir, agar keberkahan Ramadan terus berkekalan, Ramadan, ya tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Ilyas. Ini sekolahnya, ini madrasahnya, ini menterpa diri kita, ini tarbiyahnya dan segala macamnya. Ya ini kan salah satunya, kita ada KKR, kita ada setoran hafalan surat An-Naba, ada yang full, ada yang setengah, ada yang seperempat, ada yang masih alif lam mim saja gitu. Udah dicek Mirani? Belum kan? Mana Mirani? Belum. Besok. Udah ada yang lulus. Semuanya lulus. Oh, belum semuanya. Kumiran itu menyenangkan hati, sudah ada yang lulus Ustaz itu. Ayo surat Sajadah. Ya, program Ramadan menghafal surat As-Sajadah kan. Jadi Ustaz dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hal-hal semacam ini yang membuat kita terus-menerus ingin berkekalan. Berkekalan maknanya apa? Ya berbuat baik. Dan Ustaz titipkan kepada kita semuanya, kepada hati-hati kita, diri-diri kita, jangan menjadi orang yang pelit, kata Ustaz. Jangan dihitung, misalnya ada keluarga atau tetangga, sedikit saja, serahkan aja, sedikit boleh, silahkan ya. Jangan sekali-kali istilahnya ini kita melatih diri kita, apalagi misalnya kita dari kota pulang ke kampung, sisihkan, jika perlu bawa sini ganti uang 200.000 itu dengan 5.000 baru, kasih dua-dua, kan banyak tuh, 5.000 banyak tuh. Ini perlu kita apresiasikan, ini perlu kita aplikasikan, ini perlu kita kerjakan, ini perlu kita jalani agar apa? Melatih gitu. Melatih, jangan tunggu nanti ketika banyak uang nanti bilang, oh banyak uang nanti, tunggulah dulu Ustaz, nggak cukup sih. Nggak bisa, nanti banyak uang tuh hantunya lain juga tuh. Beda hantunya gitu. Lain lagi setannya itu, cara menggodanya beda lagi gitu. Makanya Ustaz dan Umi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ramadan ini kita jemput keberkahan ini salah satunya dengan mentata kepribadian kita, mentata jiwa kita, mentata hati kita. Kita berusaha melihat dunia ini, kita menjadi orang yang terus-terus bersyukur. Kita melihat akhirat ini menjadi pemicu semangat kita untuk terus beribadah. Ada pengalaman Ustadz, malas baca Quran tuh, memang malas sekali. Lalu bagaimana mengatasinya? Mengatasinya agar tidak lewat malam-malam itu, hidupkan murattal, dah pasang aja di telinga. Minimal apa? Minimal kita tidak membaca Al-Quran terus terdengarkan, itu minimal. Artinya tidak ada kayu, akar rotan pun jadi gitu. Jangan sampai plong gitu. Setiap hari menuntut ilmu, kata saya, menuntut ilmu, dengarkan. Bisa kita, yakin Ustaz bisa.
Setiap diri-diri kita ini dah 3 tahun, dah 4 tahun, orang pasti akan memandangnya ustazah, orang pasti akan memandangnya ustadz, orang pasti akan memandangnya orang yang berilmu. Apalagi kalau kita pulang ke kampung kita, apalagi kalau pulang ke rumah kita, pasti orang akan memandang sedikit lebih, baik itu dari pekerjaan kita, baik itu dari keilmuan kita, baik itu dari wawasan kita, baik itu dari pengalaman kita. Dan saya yakin pasti akan ada sedikit lebih. Sedikit lebih inilah kita upayakan diri kita ini terus untuk selalu berbuat baik. Nah, jadi para ustadz dan umi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam hari yang berbahagia ini, keberkahan ini di dalam bulan suci Ramadan, bagaimana dia bisa terus menerus, ya teruslah kita dari hal yang sedikit-sedikit. Kalau memakai bahasa agim tuh, kalau bukan sekarang kapan lagi? Kalau bukan 3M itu, mulai dari sekarang, mulai dari yang kecil. Satu lagi mulai dari diri sendiri. Kan itu kalau kita minjam bahasa agim itu kan sering disampaikan. Nah, sekarang Ustaz mengajak kita semua, mengajak. Dan peluang-peluang kebaikan-kebaikan itu jangan sampai diloloskan. Berpacu kita dengan waktu sekarang ini. Ustaz ingat nasihat yang disampaikan oleh pimpinan Gontor Kiai Haji Sahal apa nama Ustaz? Hasan Sahal saya. Hasan Sahal, apa kata beliau? Saya sudah 70 tahun katanya. Saya sudah 70 tahun. Dunia ini sebentar katanya. Saya sekarang tidak bisa ngapa-ngapain lagi katanya. Yang muda-muda inilah banyak berbuat lagi gitu. Artinya Ustadz ingin kita berkreatif, kita banyak karya, kita banyak mengerjakan sesuatu gitu. Kita yang muda-muda ini jangan yang tunggu yang tua-tua. Ustadz pun terasa muda gitu. Punya begitu. Itu yang disama. 2 kali Ustaz mendengar ceramah beliau yang menyampaikan itu. 1 ketika beliau bertemu dengan Ustaz Abdul Somad di bandara sini. 2 ketika kemarin Ustaz Abdul Somad setelah menyelesaikan pernikahannya, akad nikahnya. Itu yang disampaikan beliau. Artinya beliau kan banyak jasanya tuh. Berapa pesantren Gontor tuh di Indonesia nih. Siapa yang tidak kenal Gontor? Kan kalau kita lihat-lihat banyak jasa dari tangan-tangan beliau. Tapi beliau dengan usia segitu masih merasa kurang gitu. Ustadz ingin kita pun dari tangan-tangan kita ini banyak lahir hasil karya kita gitu. Sekalipun bukan kita seutuhnya gitu. Tapi ada bagian ada bagian kita di sana gitu. Nah, ini yang Ustadz apakan. Makanya setiap ada kegiatan sekolah, apakah ibadah rahman, Ustadz ingin semuanya terlibat itu. Jika perlu, misalnya besok itu, jika perlu hadir kita semuanya. Itu kan menunjukkan kebersamaan, itu kan menunjukkan bahwa kita ini sejiwa gitu. Itu kan menunjukkan bahwa kita ini nampak ruhnya. Tapi melihat pesantren salah tuh nampak beribawa, nampak dia lagi berpuasa, nampak dia lagi berbeda. Nah, Ustaz ingin sekolah kita seperti itu hidupnya. Sekalipun kita kurang, tapi kita ini subur gitu. Jangan ini kita subur tapi kurang gitu. Subur tapi kurang. Ustaz Ilyas dah mikirnya yang mana satu nih. Jadi Ustaz dan Umi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Ustaz ingin mengajak, mengimbau berkekalan ini terus-meneruslah. Ramadan ini waktunya, kan kesempatan baik sekarang nih. Kesempatan kita berinfak, kesempatan kita beramal, kesempatan kita untuk melakukan amal soleh. Makanya saya sampaikan, gaji misalnya kita itu jangan dihabiskan full, simpan. Belajar menabung. Tabungan menabung ini pelajaran siapa coba? Pelajaran siapa? Nabi siapa? Nabi siapa? Nabi Yusuf. Ini karena sudah ternyata hadiah. Siapa yang jawab tadi? Oh, Ustaz. Ini nak, kalau nak jadi nak fair nama itu dong. Tak boleh ya. Tadi Ustaz sangka jaka tadi gitu. Udah dibisikinnya tidak mau. Iya. Ini kan nasihat Nabi Yusuf alaihissalam ini. Kita belajar menabung. Ketika mimpi terjadi akan terjadi panceklik menabung gitu. Begitupun dengan kita. Tabungan kita ini kan 2 sifatnya nih. Yang jelas tabungan uang. Kemudian satu lagi tabungan amal, itu yang kita tabung. Makanya Ustadz sering berbicara bukan tataran teoritis, tapi pada tataran memang praktek gitu.
Memang kita ini memang sedikit tapi ada prakteknya, sedikit ada prakteknya, sedikit ada prakteknya gitu. Tidak mudah Ustadz dan Umi. Kita menyentuh diri, menyentuh jiwa itu tidak mudah, susah, pasti susah. Yakinlah sama Ustadz, payah kita. Makanya terakhir Ustadz ingin menyampaikan, kalau ketika sholat ataupun ketika malam hari sebelum tidur, ya kita duduk paling 5 menit saja, kan lama tuh 5 menit, bersyukur alhamdulillah ya Allah. Ya kalau bahasa kitanya pakai bahasa kita, de untung masih ada kok. Kalau kita ini kan masih banyak untungnya kan, untung masih ada kan. Anda ada umroh, untung masih ada sekolah gitu. Nah, kalau tidak ada sekolah, untungnya baru masih duit gitu. Ini kita ini pasti banyak untung, percayalah. Apalagi orang Minang tuh, untung udah jatuh dia dari tangga, untung lah tempot, untung nak mati gitu. Padahal dia udah jatuh dari tangga, dia tertimpa tangga, masih ada untungnya gitu. Nah, kita pahami Ustadz dan Umi yang dimuliakan Allah, kita pelajari, kita hayati, kita endap-endapkan, kita renung-renungkan, kita syukuri kehidupan ini ya hanya sebentar saja. Oke? Mungkin itu saja arahan dan tausiah Ustadz pada malam hari yang berbahagia ini. Kesimpulan yang ingin saya sampaikan adalah, carilah keberkahan itu tidak hanya di dalam bulan suci Ramadan, insya Allah pun di luar bulan suci Ramadan kita tetap dalam keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja Ustadz dan Umi yang dimuliakan Allah. Ustadz ada